Pionir motor trail 150cc di Indonesia, 4 tak yang sampai sekarang masih bertahan. Bahkan ini motor masih paling populer kalau misalkannya kita bandingin dengan kompetitornya. Yang padahal ya, ini motor kagak ada spesialnya. Rangka purba, fitur purba, mesin purba, ganti baju cuman baru sekali selama udah belasan tahun sekarang ini. Tapi sebenarnya apa yang membuat ini motor begitu sangat populer banget di Indonesia? Bukan populer lagi, tapi sangat populer bener dah pokoknya. Entah itu emang orang Indonesia udah terlalu fanatik dengan motor ini, yang padahal gitu kita kalau misalkannya ngomongin motor lain malah dikatain motor ini apa ya alasannya ya? Karena sebenarnya kagak ada yang bisa kita banggain dah kalau misalkannya kita lihat ini motor. Tenaga kagak ada, teknologi kagak ada, boros iye. Sekarang kalau misalkannya dipakai terabas malah ngerepotin yang lain. Bah, yaudah Kawasaki KLX 150. Oke, halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal membahas tentang Kawasaki KLX 150. Yang kita tahu kalau misalkannya motor ini sangat populer banget di Indonesia. Meskipun emang teknologinya udah zaman Mesolitikum. Kenapa Kawasaki KLX 150 menjadi motor trail 150cc paling populer di Indonesia? Bahkan penjualannya tidak pernah tersaingi oleh kompetitor di kelasnya. Tapi sebelum Ripan bahas lebih jauh, Ripan bakal jelaskan terlebih dahulu tentang sejarah dari motor ini. Jadi emang bisa dibilang Kawasaki KLX 150 adalah pionir pertama motor trail 150cc 4 tak di Indonesia. Sesuai dengan jargon Kawasaki yang dimana mereka mah kagak mau ikut-ikutan, makanya bikin motor trail. Mentang-mentang awal nongol sampai sekarang kagak ada pembaruan, ngandelin facelift malah gitu-gitu baik. Kasian gitu ya, maksudnya ini fanatik KLX dari dulu sampai sekarang gitu-gitu baik, rasanya nggak ada improvement apa-apa. Sabar baik dah pokoknya mah. Jadi emang pertama kali KLX 150 keluar pada tahun 2009 dan generasi pertama ini disebut dengan KLX S. Ya emang biasanya motor ini dipakai oleh beberapa instansi tertentu. Yang Ripan sebenarnya sekarang juga masih bingung ya kenapa instansi-instansi kepemerintahan pakai ini motor yang padahal powernya kagak ada. Bayangin kalau misalkannya ada begal pencuri nyolong pakai ZX25R ataupun R25 ataupun BMW S1000RR dikejar pakai KLX 150. Goblok. Senin Kamis ketinggalan 4 kebun hektar itu mah udah. Tapi emang ini motor sangat populer bukan juga dari pengguna umum yang ada di jalanan, tapi juga instansi-instansi terkait seperti kepolisian ataupun ASN banyak yang pakai ini motor sebagai motor kendaraan dinas mereka. Kenapa pakai motor trail? Karena kalau misalkannya ASN lagi bertugas di pedalaman ataupun aparatur lagi tugas di dalam perkampungan yang notabene jalannya rusak, bukan jalan yang dibenerin tapi malah dikasih motor trail. Karena motor ini bisa dibilang sangat useful dan juga dual purpose. Jadi emang dari awal aja ini motor nongol udah sangat diandalkan oleh beberapa kalangan dan juga segmen. Lalu pada tahun 2013, 2015 keluarlah KLX L, KLX Bigfoot atau KLX BF. Yang dimana pada varian generasi selanjutnya motor KLX ini udah menyediakan pembaruan seperti pada bagian bodi yang beda tampilannya dan juga sudah menggunakan shock depan USD atau upside down. Lalu pada varian KLX 150 BF atau Bigfoot sudah menggunakan kaki-kaki yang besar, yaitu 21 depan dan juga 18 pada bagian belakang, karena yang sebelumnya masih konvensional. Lalu emang yang terbaru Kawasaki 2024 atau 2025 kemarin dengan speedometer full digital dan juga udah lampu tuh udah LED. Bayangin ini motor udah nongol dari tahun 2009 sampai sekarang udah ada varian generasi 2025-nya. Mesinnya gitu-gitu baik, rangkanya gitu-gitu baik, tapi ini motor tetap populer di Indonesia. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi emang Kawasaki udah mengeluarkan beberapa varian generasi Kawasaki KLX 150 ini, mulai dari KLX S, KLX L, KLX BF, BF SE dan juga sebagainya. Dan perbedaan dari beberapa varian motor ini gak ada, udah. Karena kalau misalkannya kita ngomongin teknologi, spesifikasi mesin dari semua varian KLX 150 4 tak itu rata-rata semuanya sama 144cc SOHC 4 tak.
dan masih menggunakan karburator. Output powernya 12 HP doang dengan torsi 11,3 Nm. Ini kalau misalkan yang ngomongin spesifikasi mesin, memang tidak ada yang spesial dari Kawasaki KLX 150. Tapi yang menurut Ripan pribadi di sini, alasan apa yang membuat Kawasaki KLX 150 masih sangat spesial di sini adalah dimana Kawasaki berhasil mempertahankan citra dari motor Kawasaki KLX 150 sejak pertama mereka nongol, seperti mempertahankan motor dengan spesifikasi karburator untuk tetap bertahan dalam regulasi Euro yang sekarang udah sangat rumit. Tapi buktinya Kawasaki masih bisa bertahan dan mempertahankan bagaimana mereka membuat sebuah motor meskipun dengan teknologi purba karburator. Saat yang lain udah injeksi, ini motor masih bisa menggunakan karburator dan juga masih bisa lulus Euro emisi gas buang. Dan sebenarnya ini adalah salah satu hal yang sebenarnya bisa juga diapresiasi, karena emang sekarang kebanyakan motor tidak berkegantungan lagi dengan teknologi karburator, karena ada banyak dengan teknologi injeksi, apalagi saat dengan gempuran motor-motor kendaraan listrik. Jadi bisa dibilang Kawasaki benar-benar tetap teguh dengan pendiriannya untuk mempertahankan motor yang emang pertama nongol ya. Kalau misalkannya awalnya gini, udah sampai akhir juga gini pokoknya. Nah, lalu alasan yang kedua menurut Ripan kenapa Kawasaki KLX masih sangat populer sampai detik ini. Terlepas dari emang powernya yang sangat lemot, bahan bakar yang sangat boros, teknologi yang bikin penggunanya ketar-ketir karena 2025 udah pakai motor serasa motor Mesolitikum. Motor ini memiliki karakter dan juga ciri khasnya tersendiri. Misalnya pada bagian mesin. Sekarang kalau misalkannya CRF menggunakan basic mesin dari Verza Koperasi. Begitupun dengan WR155, motor ini menggunakan basic mesin dari si Vixen Jamet. Sedangkan Kawasaki KLX menggunakan basic mesin yang emang dirancang khusus buat motor KLX. Jadi tidak menggunakan basic mesin manapun. Nah, sebenarnya hal ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa Kawasaki KLX diidolakan bahkan sampai saat ini, yaitu pada bagian mesinnya. Meskipun emang terkenal lemot, tapi emang Kawasaki KLX adalah motor yang memiliki mesin dengan identitasnya tersendiri, tidak mengambil mesin dari basic motor yang lain. Jadi kalau misalkan kita ngomongin ketersediaan spare part, meskipun Verza ataupun CRF basic mesinnya sama, meskipun R15, Vixen ataupun PR155 basic mesinnya juga sama, bisa saling substitusi. Begitupun KLX, meskipun tidak menggunakan basic mesin dari motor manapun, Kawasaki KLX 150 tetap berlimpah ketersediaan spare partnya karena model, dimensi, bentuk, konfigurasi, spesifikasi dari awal nongol ini motor sampai sekarang masih sama. Jadi ketersediaan spare part untuk mesin Kawasaki KLX 150 masih sangat berlimpah. Yang ketiga adalah signatur dari Mototrail, yang dimana kita tahu kalau misalkannya Kawasaki KLX 150 adalah pionir pertama Mototrail 150cc 4 tak di Indonesia. Sekarang kalau misalkannya pakai CRF, pakai WR155, orang awam tetap bakal sebut itu motor adalah KLX. Begitupun motor fairing, mau R15 ataupun CBR, orang-orang bakal sebut kalau misalkannya itu motor Ninja. Dan di sini Kawasaki berhasil membangun citra motor mereka. Mereka kagak usah capek-capek marketing. Orang motor mereka dirasa ada di mana-mana. Jadi emang value dari nama KLX itu udah kuat banget. Lalu yang keempat, Kawasaki tetap bisa menghadirkan varian versi terbaru meskipun hanya sebatas liverynya doang. All new yang cuma segitu-gitu doang. Kawasaki tetap bisa mempertahankan dan menyediakan varian baru buat konsumen dengan menyediakan embel-embel facelift yang cuman ganti stiker doang. Udah itu aja. Tapi sebenarnya ini menjadi salah satu teknik marketing dari Kawasaki sehingga bisa mempertahankan signatur dari Kawasaki sampai sekarang. Dan ya bisa dibilang ini juga berhasil. Meskipun emang secara konfigurasi mesin gitu-gitu aja, tapi sebenarnya Kawasaki memberikan beberapa improvement pada bagian mesin sehingga motor ini bisa tetap bertahan di era gempuran regulasi. Ya mungkin kalian nggak tahu aja kalau misalkannya spesifikasi pembakaran KLX yang dulu dan sekarang itu sangat berbeda. Intinya untuk mempertahankan regulasi. Jadi ya emang definisi citra dari motor KLX marketingnya tuh udah bertahan kuat sampai saat ini. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya, ini KLX kagak ada apa-apanya tapi tetap bisa bertahan, bro. Pionir pertama trail 150cc 4 tak di Indonesia. Sebenarnya mungkin gak bakal bisa bertahan sejauh ini kalau misalkannya Kawasaki tidak bisa mempertahankannya. Tapi emang kepintaran Kawasaki, mereka bisa mempertahankan ini sehingga KLX bisa bertahan sejauh ini. Dan ya beberapa alasan tersebut cukup kuat menjadi alasan mengapa KLX masih bertahan sampai detik ini. Coba dari sini siapa yang menggunakan Kawasaki KLX Mototrail Purba? Komen kolom komentar.